Ya. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, saya share screen untuk materinya yang akan kita pelajari. Bisa terlihat di layar kalian untuk materinya? Bisa ya? Kalau menjawab nanti mute-nya diaktifkan ya, suaranya ya. Jadi ini kan kita interaktif, jadi boleh sambil menjawab seperti itu. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari, kita perlu melihat namanya peta konsep. Bentar. Nah, ini peta konsepnya. Nah, di sini ada fungsi eksponensial ya. Yang pertama kita pelajari dulu fungsi eksponensial. Nah, di fungsi eksponensial nanti yang akan kita pelajari ada namanya sifat-sifat eksponensial. Kemudian ada juga grafik fungsi eksponensial. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Jadi yang pertama untuk sifat-sifat eksponensial kita nanti membahas pangkat bulat positif, pangkat bulat 0, ada juga pangkat bulat negatif, dan sifat-sifat eksponensial. Nanti yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya pertemuan berikutnya nanti ada grafik fungsi eksponensial. Nah, nanti di grafik fungsi eksponensial ada bentuk umum fungsi eksponensial. Kemudian grafik fungsi eksponensial dan bagaimana ya cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Kemudian ada juga persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Kalau persamaan kan tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nanti kalian memahami bentuk-bentuk persamaan eksponensial, kemudian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Kemudian ada juga nanti bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponensial itu apa aja. Kemudian nanti ada juga penyelesaian pertidaksamaan eksponensial itu bagaimana. Nah, nanti kalian akan belajar di sini. Boleh di screenshot agar lebih cepat ya. Nanti setelah pembelajaran baru kalian catat di buku. Kemudian nanti untuk rekamannya hari ini nanti saya upload di YouTube agar bisa mengulang kembali materi-materi yang saya jelaskan pada pertemuan Zoom kali ini. Yang pertama dulu, kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial. Nah, untuk sifat-sifat eksponensial, ada namanya bentuk pangkat. Kalau dulu di SMP kan kalian sudah belajar. Jadi di dalam bentuk pangkat itu ada definisinya. Definisinya adalah jika A adalah suatu bilangan real ya. Bilangan real itu mencakup semua bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, seperti itu. Dan N merupakan suatu bilangan asli. Maka A pangkat N, ya, ini dibaca A pangkat N, ini didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi faktornya sampai berapa gitu. Misalkan kalau hanya 5 ya berarti nanti A-nya hanya 5 kali. Kemudian A ini disebut bilangan pokok basis dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Jadi arti dari eksponen itu adalah pangkat. Contohnya, 2 pangkat 4 berarti kalau kita lihat dengan definisi pangkatnya 4 ya kan? Berarti N-nya ada 4. Berarti 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16. Kemudian contoh yang kedua.
negatif 1/5 pangkat 3. Nah, ini negatifnya ikut ya, ikut 1/5-nya. Jadi, negatif 1/5 dikali negatif 1/5 kali negatif 1/5. Jadi, N faktornya ada 3 faktor. Kemudian negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif yaitu negatif. Kemudian 1 kali 1 kali 1, 1. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Bisa dipahami nggih? Selanjutnya untuk sifat eksponensial itu ada di sini ada 8 sebenarnya. Kalau kita sederhanakan banyak sih. Saya sudah mencatat seperti ini. Sama aja nanti ini C-nya itu pangkat ya. Cuman ini tak buat A, B, C gitu. Jadi A-nya bilangan, B-nya bilangan, C-nya bilangan. Kalau C-nya adalah ini adalah pangkat. Tetapi kalau di buku ini pangkatnya namanya adalah M dan N. Cuman pembahasan aja. Maksudnya kalau A pangkat M dikali, kalau jajaran seperti ini sama aja kali ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N ya sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ingat-ingat kalau perkalian maka pangkatnya adalah tambah. Tapi kalau pembagian ya ini pembagian pangkatnya adalah pengurangan. Kemudian kalau perkalian ini dikurung di luar ini perkalian berarti nanti A pangkat M di luar kurung A pangkat N lagi. Berarti A pangkat M kali N. Kemudian kalau A kali B dipangkatkan dengan N, kalau kita uraikan maka menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, A per B pangkat N. Kalau kita uraikan maka menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, sekarang yang keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh 0 ya A-nya ya. Nanti saya contohkan. A pangkat negatif N sama dengan, nah kalau di sini pangkatnya negatif, maka kita rubah jadi pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Jadinya pangkatnya positif. Yang kedelapan, A pangkat M per N sama dengan akar dari A pangkat M ya, diakarkan dari pangkat N. Untuk contoh soalnya, ya udah berarti saya jelaskan satu-satu yang ini. Contoh dulu. Contoh yang pertama, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 misalkan. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Karena perkalian maka pangkatnya menjadi tambah. Menjadi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? Dihitung nanti. Sekarang yang nomor 2. Sifat yang kedua. A pangkat M per A pangkat N. Nah, kalau pembagian kan nanti pangkatnya dikurangi ya. Contoh misalkan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 misalkan. Berarti menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 2, yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya yang sifat ketiga, kan A-nya ya. A pangkat MN. Misalkan kita contohkan angka 2, M-nya misalkan kita contohkan 3, N-nya kita contohkan 2. Maka 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Yang keempat, yaitu misalkan A-nya kita misalkan 2, B-nya 3, N-nya misalkan kita misalkan 2 gitu ya. Nah, maka kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nanti 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 9. Nah, hasilnya berapa? Seperti itu.
Seperti itu ya, Mbak Lailatu. Rizkiah saya mute dulu. Nah, di mute dulu Mbak Lailatu Rizkiah. Ya, di mute sayang. Oke. Selanjutnya yang kelima. Nah, sifat kelima kan ini misalkan A-nya kita misalkan angka 2, per B-nya kita misalkan angka 3. Berarti kita pangkatkan N-nya misalkan 2, berarti menjadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, seperti itu. Nanti 2 pangkat 2, 4 per 9. 4 per 9 disederhanakan bisa ya, 2 per 3, seperti itu. Nah, oh bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nih, berarti 4 per 9. Selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam, sifat keenam ini khusus ya. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Bilangan itu A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya, karena 0 pangkat 0 bukan 1. Jadi contoh misalkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 100 pangkat 0 berapa? Ya 1 ya. 1000 pangkat 0 ya berapa hasilnya? Ya 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Bisa dipahami nggih? Yang ke-7 sekarang, ini tadi ke-6. Sekarang sifat yang ke-7, yaitu A pangkat negatif N, ya. Kita contohkan misalkan 2 pangkat negatif 5, seperti itu misalkan, sama dengan kita jadikan pecahan biar pangkatnya positif. 1 per 2 pangkat 5. Jadi kalau pindah ke bawah nanti jadi positif seperti itu. Ini negatif, dia jadi positif kalau pindah ke bawah ya. Contoh lain misalkan 2 pangkat 3, negatif 3. Berarti kita jadikan pecahan aja. 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3. 4 kali 2, 8 ya. Terus sekarang yang ke-8 ini. Yang ke-8 ini contohnya misalkan 2 pangkat berapa ya? 3 per 2 misalkan. Berarti kita jadikan bentuk akar jadi 2 pangkat 3 dari akarnya 2. Gitu. Atau akarnya ini nggak usah tulis 2-nya. Seperti itu. Kita ke contoh soal. Ini contoh ya, ini salah pengetikan. Nah, contoh soalnya, misalkan X pangkat negatif 3 dikali Y pangkat negatif 2 dikali Z pangkat 2 per X pangkat 4 dikali Y pangkat negatif 1 dikali Z pangkat 3. Nah, kita lihat di sini. Ini ada namanya variabel ya. Variabelnya kan sama-sama X, ini sama-sama Y, ini sama-sama Z. Jadi yang sama kita lihat. Nah, yang sama kita lihat. X-nya sama, berarti kalau X-nya sama, kita bisa menuliskan 1 aja. 1 X-nya. Kemudian ini yang atas negatif 3, dia tetap negatif 3. Kemudian yang 4 kan tadi di bawah ya. Kalau di bawah pindah ke atas, maka dia jadi negatif. Menjadi X pangkat negatif 3 dikurangi 4. Bisa dipahami? Bisa? Kita ke tadi pakai sifat yang ke-7 ini. Yang ke-7. Jadi, kalau dia negatif, pindah ke bawah kan jadi positif. Tapi kalau dia di bawah positif, nanti dipindah ke atas jadi negatif seperti itu loh. Ya. Kemudian kita lihat yang Y. Nah, Y negatif 2 tetap. Kemudian pangkat negatif 1 ini pindah ke atas ya. Pindah ke atas kan harusnya jadi ini, oh ini salah ini. Harusnya jadinya positif ya. Ternyata buku juga bisa salah ini. Saya tulis lagi aja. X pangkat negatif 3 dikurangi 4. Kemudian Y-nya negatif 2 ditambah 1.
Jadi kalau dia negatif, nanti pindah ke atas kan jadi positif kebalikannya. Z pangkat 2 berarti apa? Plus apa min? Min ya, min 3 ya. Nah, sekarang baru kita hitung. X pangkat negatif 3 dikurangi 4, yaitu negatif 7. Y pangkat negatif 2 tambah 1, negatif 1. Z pangkat 2 kurangi 3 berapa? Min negatif negatif 1. Nah, ini kita bisa rubah menjadi pecahan biar pangkatnya jadi positif semua. X pangkat 7, Y pangkat 1, Z pangkat 1. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Atau di screenshot dulu mungkin? Ya. Untuk mempercepat waktu, langsung ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Nah, ini kita uraikan dulu. Nah, menjadi, ini kan X pangkat negatif 1 kita jadikan pecahan, berarti 1 per X ya. Pangkat satunya nggak usah tulis karena dia positif, nggak usah tulis. Dikurangi 1 per Y. Kemudian nah pernya ini kita tulis. Ini X pangkat negatif 1 juga sama, kita rubah 1 per X ditambah 1 per Y gitu ya, 1 per Y. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Kalau penjumlahan ataupun pengurangan dalam pecahan, syaratnya yaitu harus sama penyebutnya. Jadi kalau kita uraikan 1 per X min 1 per Y gitu, itu kan menjadi X Y ya. Berarti nanti ini kalikan dengan Y semua, ini kalikan dengan X semua ya kan. Jadi kita bisa nulis langsung di sini Y per XY dikurangi X per XY per, nah sama ya kayak tadi ya, cuman ganti plus. Y per XY ditambah X per XY. Nah selanjutnya kalau kita sederhanakan nulisnya, Y min X per XY per Y plus X per XY. Ini ada sama ya, ada yang sama ya, ini coret aja, berarti hasilnya adalah Y min X per Y plus X. Seperti ini. Ada pertanyaan? Kita masih di sifat eksponen atau sifat pangkat. Sudah? Lanjut ya. Ya, ini tugas sih, nggak usah. Oh ya, ini soal. Untuk soal, silahkan kerjakan yang nomor 1. Nomor 1 bisa di screenshot. Nah, tak besarkan. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk aljabar dengan pangkat positif yang nomor A saja. Nah, yang A aja, ini aja. Yuk, silahkan dikerjakan. Nanti abis ini kita bahas bareng-bareng. Ini ada yang izin nggak ikut Zoom karena nggak punya kuota lagi. Nggak apa-apa, nanti rekamannya saya upload di YouTube gitu ya. Jadi di sini saya nggak memaksakan kalian untuk ikut, tapi kalau misalkan memungkinkan ya tetap ikut kelas Zoom. Tapi kalau kepepet banget nggak bisa ikut Zoom, saya tidak memaksakan sekali kok.
Waalaikumsalam. Udah selesai? Ada yang udah selesai? Bisa ditunjukkan kertasnya? Sambil saya screenshot coba yang ikut Zoom hari ini agar dapat nilai lebih mungkin. Stop share dulu ya. Sambil saya absen. Ainun, ini namanya udah betul sesuai nama KTP ya. Kita hari ini sampai jam 9.45. Udah? Selesai? Coba ditunjukkan hasil jawabannya kalau yang sudah bisa diaktifkan kameranya. Semutan gile. Lagi nggak ada bocah. Kelas 10. Ini namanya Bu Eni. Bu Eni ngajar kelas 10 IPA 1 nggak? Enggak. Mas Mustafa sudah mungkin? Sudah selesai? Hasilnya berapa? Belum. Ya udah kita bahas ya. Saya share screen lagi. Ya. Oke, kita bahas. Nah, kita bahas bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Mana ya? Cukup ya di atas ya sini ya. Nah, yang nomor A. Negatif P pangkat 3 kali negatif Q pangkat 2 dikali R pangkat 3 per negatif 3 dikali P kuadrat Q kali Q dipangkatkan dengan 3 ini ditambah dengan 2P Q R pangkat 3 per negatif 12 kali QR pangkat 2. Jadi yang kita sederhanakan yang mana dulu ini? Kalau kita sederhanakan, berarti ininya dulu ya, kita kalikan dulu, ya kan? Berarti negatif 3 kali P pangkat 2. Berarti jadinya negatif P kuadrat dikali negatif 3 Q pangkat 3. Nah, seperti ini. Dikali R pangkat 3 per negatif 3P kuadrat dikali dengan
negatif 3 Q pangkat 3. Seperti ini ya. Oh ya, ini di dalam Kak Pak. Ini di dalam. Nah, ditambah 2 PQR pangkat 3 per negatif 12 QR pangkat 2. Selanjutnya yang bisa kita sederhanakan lagi yang mana? Ini udah sama ya. Berarti jadinya berapa? Negatif 1/3 atau, oh ini negatif, coba di positif ya, negatif-negatif. P-nya maka menjadi 3 min 2, kan gini. Dikali dengan, nah ini Q-nya udah sama, berarti negatif-negatif positif ya. Berarti 1/3 Q. Nah, pangkatnya 2 sama 3 ya tadi ya. Berarti 2 min 3 seperti ini. Dikali dengan R pangkat 3. Ditambah dengan, jadi ini sendiri. Kemudian yang sebelah kanan nanti sendiri. Ini kita sederhanakan kan jadinya min 12 Q. Sini ya, saya tulis min 12. Saya hapus dulu aja. Ini saya hapus dulu. Tadi lupa nggak nyederhanain. Berarti jadinya min 12 Q dikali min 12 R. Kuadrat ya, ada kuadratnya. Oh iya, ini tadi belum kita pangkatkan ya. 2, ini pangkatnya 2. Yang P kuadrat kan dikali dengan pangkat 3. Berarti ini jadinya 6. Nah, ini 6, berarti ini jadi 6. 3 min 6. Maaf, tadi ada yang nggak teliti ini. Di sini rame banget. Terus 2P kan dia sendirian, berarti kita tulis 2P. Kemudian kita lihat Q-nya. Q-nya ada 1 per min 12. Berarti 1 per negatif 12. Q pangkat, ini Q-nya 1. Pangkatnya ini min 2 berarti. Selanjutnya R-nya kita lihat. R-nya ada yang di depan R 1. Ini min 12. Berarti 1 per negatif 12. Nah, R-nya 3 dengan 2. 2-nya pindah ke atas jadi negatif. 3 pangkat negatif 2. Nah, seperti ini sudah kita sederhanakan lagi. 1/3 P pangkat 3 kurangi 6. Kan negatif 3. Dikali 1/3 Q pangkat 2 pangkat negatif 3. Berapa? Negatif, ya negatif 1 dikali R pangkat 3. Ditambah dengan 2P dikali, nah 1 per negatif 12, Q-nya berarti 1 dikurangi 2 kan negatif 1, dikali 1 per negatif 12 ini, R-nya pangkat 3 kurangi 2 yaitu 1. Baru kita sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan, yang mana? Bisa ya, sederhanakan lagi nih. Tadi jadinya ini kan P-nya masih pangkat negatif 3. Kita pindah berarti ke mana? Jadi 1/3 P pangkat 3. Nanti jadi yang di bawah. Jadi di bawah 1/3 P pangkat 3 seperti ini. Dikali 1/3 Q-nya pangkat 1. Kemudian R-nya tetap, R-nya mau di atas apa tuh di bawah? Kalau jadikan pecahan berarti 1 per R pangkat min 3, gini, ditambah 2P berarti kalau kita jadikan di bawah berarti 2 pangkat min 1, gini, 2 pangkat 2P pangkat min 1 dikali, nah ini 1 per negatif 12, berarti Q-nya menjadi positif ya, dikali dengan
1 per negatif 12, di R-nya kita pindah jadi bawah, berarti jadi negatif 1. Nah, kalau kita tulis lagi, kita sederhanakan lagi, yang atas sudah kita lihat di analisis, yang atas sudah 1-1 semua, berarti nah, gini, berarti menjadi per, ini kita boleh ya, seperti ini per 1 yang atas. Nah, yang bawah kita tinggal tulis aja 3P pangkat 3, 3Q pangkat 1, R pangkat min 3. Nah, kemudian ini 2P pangkat min 1 dikali negatif 12Q dikali negatif 12R pangkat min 1. Saya kecilkan dulu. Nah, negatif 12, R pangkat negatif 1. Sudah ya, ini mungkin bentuk sederhananya sampai sini. Kalau di soal pilihan ganda, kalian tinggal memilih mana yang sesuai dengan jawaban. Kalau urean kan ini insya Allah udah paling sederhana. Silahkan di screenshot dulu. Udah ya. Selanjutnya yang B. Nah, yang B ini kalian kerjakan nanti untuk tugas mandiri diupload di e-learning tugas KI. KI itu kompetensi yang pengetahuan ini. Sudah bisa buka e-learning semua, nggih? Bentar, tak bukain. Tadi mana? Nah, kalau di aplikasi e-learning ini kan kalian login dulu sama guru juga login. Nanti masuk ke kelas, pilih kelasnya yang kelasnya saya. Nah, nanti saya akan buat di sini untuk tugasnya. Bentar ini kok ngeriwi ya di sini ya. Nah, bentar ini tak pindah dulu. Nah, kelas online-nya pilih yang IPA 1. Nah, kemudian di sini di penilaian pengetahuan atau KI 3 ini. Nah, ini baru saya mau buat untuk pertemuan 1 tugasnya. Penugasan nanti jadi kalian upload. Jadi kalian mengerjakan di buku. Kemudian difoto. Setelah itu, setelah difoto nanti di-upload di pertemuan ke-1 ya, tugas kelasnya. Jadi kerjakan di buku, kemudian difoto dan di-upload di KI 3 pertemuan 1. Nah, saya beri waktunya sampai tanggal 29, nggak apa-apa wis. 29. Nah, nanti kalian pilih yang ini. Penilaian pengetahuan atau KI 3, penugasannya yaitu penugasan pertemuan 1 ini. Nanti kalian upload di sini. Bisa ya? Sambil nyoba untuk mengirim tugas melalui e-learning. Seperti itu, ini saya ulang lagi, tadi mungkin nggak kelihatan e-learningnya. Nah, jadi kalian nanti pilih penilaian pengetahuan ya, atau KI 3 ini, dipilih yang ke-1 pertemuannya. Terus penugasannya, nanti kan saya kasih soal yang B itu tadi, dikerjakan di buku, kemudian difoto, diupload di sini. Nanti ada menu upload ya.
Nah, saya share screen lagi untuk soalnya, silahkan dicatat. Jadi yang B, 2 pangkat 4 dikali X kali Y pangkat negatif 5 per 3 pangkat 5 dikali Y pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 1. Terus ini 2 pangkat 2 dikali X pangkat min 2 dikali Y pangkat min 1 per 3X pangkat min 1 dikali Y dipangkatkan dengan 2. Ini silakan disederhanakan. Nanti dikumpulkan di KI 3. Seperti itu, nanti teman-teman yang nggak ikut Zoom, mungkin bisa dikasih tahu untuk soal ini. Bisa difoto apa dikirim grup gitu ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri pembelajaran, mungkin ada pertanyaan? Kita hari ini masih belajar mengenai sifat-sifat dulu, nggih. Ya. Besok baru kita masuk ke materi grafik fungsi eksponensial dan persamaan eksponensial. Don Faiz ini siapa, Don Faiz? Namanya emang Don Faiz gitu? Halo Mas Don Faiz ini. Ahmad Faiz tuh. Ahmad Faiz. Oh iya. Ya. Ada pertanyaan enggak Mas Faiz? Mboten enten Bu nembe mawon join. Oh, nggih. Enggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan selanjutnya insya Allah saya bahas materinya untuk persamaan eksponen ya. Jadi kalian belajar dulu materi eksponen, materi persamaan eksponen dan grafik fungsi eksponen. Agar saya menjelaskannya bisa lebih cepat. Agar selesai materi 1 bulan mungkin. Nanti kita tinggal latihan-latihan soal ya. Jadi ini saya buat pembahasan penerangan, menerangke terus. Nanti setelah materi selesai baru latihan-latihan soal seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Latihan ngupload di KI 3, nggih. Ya. Belajar pakai e-learning. Jadi di Mansatu Wonosobo memang pembelajarannya itu memakai e-learning. Jadi harus absen di e-learning. Pengumpulan tugas juga banyak yang menggunakan e-learning. Kalau misalkan kesulitan nanti boleh japri WA dengan format nama dan kelas. Kalau tidak bisa upload di e-learning tugasnya, oke? Ya udah, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar.